Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Rahmanto, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sapen, Yogyakarta. SD Muhammadiyah Sapen, Yogyakarta yang berada di Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Di masa pandemi COVID-19 seperti ini, sekolah dituntut untuk tetap terus bisa memberikan layanan yang terbaik bagi peserta didik walaupun suasananya ataupun kondisinya tidak ideal. SD Muhammadiyah Sapen dalam memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik berupaya menyesuaikan dengan keadaan. Apa yang kami laksanakan saat ini merupakan satu kolaborasi antara sekolah bersama dengan komite sekolah serta Bapak Ibu guru dan orang tua wali siswa. Dalam pembelajaran tatap muka terbatas saat ini, kami berupaya mengembangkan kreativitas dan inovasi Bapak Ibu guru dalam memberikan layanan pendidikan. Best practice yang kami lakukan di SD Muhammadiyah Sapen di masa pembelajaran jarak jauh ataupun pembelajaran tatap muka terbatas saat ini, kami beri judul Bersinergi Terkumpul, menyiasati learning loss peserta didik di SD Muhammadiyah Sapen. Seperti apa praktek baik yang kami lakukan di SD Muhammadiyah Sapen? Bisa kita saksikan dalam tayangan video berikut ini. Pembelajaran tatap muka terbatas SD Muhammadiyah Sapen 1 Yogyakarta merupakan tahapan solusi proses belajar di masa pandemi. Tahapan proses yang dilakukan sebelumnya adalah pembelajaran jarak jauh menggunakan pendekatan dalam jaringan ataupun daring, serta luar jaringan ataupun daring. Pembelajaran daring awalnya dilakukan dengan pembuatan video pembelajaran oleh para guru, kemudian diunggah melalui channel Sapen TV atau link YouTube sekolah. Pendekatan kedua dengan cara daring, para guru memberikan tugas di hard copy yang diambil oleh orang tua siswa ke sekolah sesuai jadwal yang telah. Kepala sekolah bersama tim pengembang sekolah mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pembelajaran daring dan luring yang sudah dilaksanakan. Hasil yang didapat ternyata kedua pendekatan belum memberikan solusi maksimal atas permasalahan pembelajaran selama pandemi. Aplikasi Google Meet dan penyediaan video pembelajaran baru memfasilitasi proses belajar pada tahap mendengar dan melihat. Siswa kurang terlibat dalam pembelajaran sehingga pembelajaran cenderung teacher center. Harapan menciptakan generasi yang kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif tidak dapat dicapai jika siswa tidak dilibatkan dalam pembelajaran. Permasalahan learning loss juga terjadi bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik karena tidak diberi kesempatan untuk bergerak dan bermain yang menjadi diferensiasi cara belajar dirinya. Permasalahan tersebut juga disampaikan perwakilan orang tua melalui komite sekolah. Orang tua dan komite sekolah menyatakan bahwa motivasi belajar siswa di rumah mengalami penurunan. Siswa mengalami kejenuhan selama mengikuti aktivitas belajar daring, sehingga tidak semua materi yang disampaikan guru dapat dipahami secara utuh. Pembelajaran teacher center yang satu arah dan tidak adanya pelibatan dalam pembelajaran membuat siswa frustasi. Penurunan prestasi juga terjadi pada ranah afektif, khususnya pembiasaan karakter religius, disiplin, tanggung jawab, dan sosial. Kebiasaan membaca juga berkurang karena gadget atau laptop sebagai alat pembelajaran justru menjadi pengganggu konsentrasi dan mengurangi minat membaca. Permasalahan semakin meruncing dikarenakan tidak semua orang tua dapat mendampingi siswa selama belajar di rumah. Bersinergi adalah cara jitu menyelesaikan masalah. Komunikasi pertama dilakukan dengan pihak internal sekolah, yaitu dengan para guru sebagai pelaksana pembelajaran. Komunikasi ini bersifat koordinasi dan instruksi. Kepala sekolah menyampaikan hasil pengawasan selama pembelajaran jarak jauh dalam bentuk evaluasi kerja. Rancangan bahan ajar dibuat guna memudahkan guru dalam melaksanakan tahapan pembelajaran. Guna menambah pengetahuan desain strategi berbasis aktivitas, seluruh guru diwajibkan mengikuti workshop peningkatan kompetensi
diselenggarakan oleh sekolah. Dengan para narasumber akademisi di bidang pendidikan yang telah bekerja sama dengan sekolah, yaitu para dosen Fakultas Ilmu Kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Guru memanfaatkan LMS yang dimiliki sekolah menggunakan akun @sdmusapen-yok.sch.id dengan aplikasi Google Suite yang sekarang berubah menjadi Google Workspace. Berbagai media digunakan agar sekolah mampu memfasilitasi peserta didik sesuai model belajar masing-masing. Model belajar auditori melalui Sapen Radio, visual melalui Sapen TV, verbal melalui podcast, Zoom, serta Google Meet. Sedangkan kinestetik dengan modul pembelajaran saat di rumah dan tatap muka terbatas di sekolah. Hal ini bertujuan membantu penguasaan materi peserta didik melalui interaksi, bekerja sama, unjuk kerja, serta aktivitas belajar lain yang mengarahkan pada pelibatan peserta didik. Pembuatan modul berbasis aktivitas dengan pendekatan project-based learning membuat siswa terlibat, tertantang, dan mampu berkolaborasi dengan teman maupun guru terkait penugasan kontekstual. Peserta didik bersama dengan kelompoknya mengasah literasi baca tulis, sains, digital, dan numerasi untuk memecahkan masalah. Peserta didik selanjutnya berdiskusi dan membuat produk yang ingin mereka tunjukkan sebagai wujud pembentukan pengetahuan baru. Keterlibatan aktif ketika menghasilkan sebuah karya bersama kelompok akan melatih keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif yang diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi peserta didik. Guru melakukan pemetaan atau penilaian berdasarkan kemampuan dan tingkat motivasi selama mengikuti proses belajar. Orang tua wali memberi informasi tentang keadaan putra-putrinya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi SD Muhammadiyah Sapen 1 meliputi konten, proses, dan produk yang dihasilkan peserta didik. Peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan media yang beragam. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan siswa untuk mengembangkan prestasi sesuai passion masing-masing. Pada tahun ini, terbukti SD Muhammadiyah Sapen 1 mampu mewarnai kejuaraan nasional maupun internasional. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di SD Muhammadiyah Sapen 1 merupakan inovasi sekolah dalam bersinergi dengan berbagai pihak yang terkait, sehingga menjadi energi yang terkumpul untuk menyiasati learning loss peserta didik. Inovasi ini akan bermakna jika dapat mengimbaskan ke sekolah-sekolah di wilayah kota Yogyakarta, sehingga menjadi tindak lanjut bagi SD Muhammadiyah Sapen 1 untuk mendiseminasikan inovasi ini ke sekolah-sekolah yang memiliki karakteristik dan permasalahan yang sama dengan SD Muhammadiyah Sapen 1. Tindak lanjut berikutnya adalah kebijakan proses pembelajaran. Sekolah memotivasi guru untuk senantiasa meningkatkan kolaborasi dengan orang tua dan berinovasi di bidang TIK, sehingga dapat lebih optimal dalam melayani peserta didik sesuai diferensiasi yang dimiliki peserta didik. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, di antaranya melalui penelitian, terus mengupdate ilmu, dan membuka kerjasama dengan berbagai pihak. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di SD Muhammadiyah Sapen secara umum alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik. Yang menjadi evaluasi bagi kami terkait pelaksanaan PTMT ini, bahwa dari sejumlah orang tua wali siswa yang mengizinkan putra-putrinya hadir di sekolah untuk melaksanakan PTMT, saat ini ada 95%. Kami berharap 100% dari orang tua wali siswa mengizinkan putra-putrinya untuk hadir ke sekolah melaksanakan PTMT ini. Oleh karena itu, sekolah terus berupaya agar protokol kesehatan, segenap pelayanan bisa menjadi lebih baik, sehingga semua orang tua mengizinkan putra-putrinya untuk hadir ke sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. SD Muhammadiyah Sapen telah melakukan berbagai upaya inovasi, kreativitas, sehingga anak saya dapat belajar dengan baik meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19.